Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menggambar sebuah kurva budget constraint dari sebuah persamaan yang ada. Kita langsung saja. Di sini ada sebuah soal yaitu asumsikan bahwa sebuah barang X itu seharga 100 dan barang Y memiliki harga Rp200, while the income di mana pendapatan kita itu adalah Rp20.000. Diminta untuk draw the budget constraint. Bagaimana kita menggambarkan budget constraint-nya. Dan juga kita dipastikan untuk dapat memberikan kombinasi dari berapa barang X dan berapa barang Y yang bisa dibeli oleh konsumen tersebut. Baik, sebelum itu marilah kita ingat kembali bahwa budget constraint menceritakan tentang kemampuan kita membeli dua kombinasi barang yang sudah ada harganya dengan pendapatan yang kita miliki. Seperti itu. Jadi ketika ada barang X seharga sekian dan barang Y seharga sekian, maka kita akan membeli berapa sih barang X dan berapa sih barang Y yang sesuai dengan income yang kita miliki. Maka kalau kita buat dalam sebuah formula, formulanya adalah sebagai berikut, yaitu PX atau harga barang X dikalikan dengan kuantitas yang kita akan beli nantinya, kemudian ditambah dengan harga barang Y dikalikan dengan kuantitas barang Y yang akan kita beli yang sesuai dengan income kita atau budget kita, seperti itu. Baiklah, dari soal ini kita akan buat dulu formulanya, teman-teman. Bagaimana cara buat formulanya? Di situ sudah tertulis PX atau harga barang X adalah 100, di mana nilai barang X kita belum ketahui, berarti kita bisa tulis 100X, kemudian ditambahkan dengan nilai barang Y adalah 200, di mana barangnya kita belum tahu mau beli berapa, kita tulis Y-nya saja, kemudian di situ ada informasi bahwa income yang kita miliki adalah senilai 20.000. Ingat, diasumsikan bahwa dengan uang 20.000 ini kita hanya membeli dua kombinasi barang, seperti itu asumsinya. Baik, bagaimana cara kita membuat budget constraint-nya? Kita pakai dulu formula ini. Kemudian kita bisa gambarkan terlebih dahulu kurvanya. Sebelumnya ya, kita akan buat dulu simulasi kurva, yaitu seperti ini. Oke, di mana di sini kita tulis adalah misalnya ini barang X, kita mau lihat di vertikal, horizontal, dan yang vertikalnya adalah barang Y, seperti itu. Nah, sebelumnya untuk mempermudah, kita bisa buat dengan bentuk tabel seperti ini. Nah, sebelum itu kita coba masukin dulu ke dalam persamaan, seandainya kita mau beli barang X-nya itu 0 ya teman-teman. Kita mau beli barang X-nya 0, kemudian barang Y-nya kira-kira kita akan bisa beli 20.000. Oke, otomatis barang Y kita bisa beli berapa? Ya, betul, yaitu 100. Coba kita kalikan, 100 kali 0 adalah 0, 200 dikali 100 adalah 20.000, betul. Maka ini sesuai dengan budget kita. Oke, ini untuk kombinasi yang pertama. Untuk kombinasi yang kedua, agar memudahnya, barang X-nya kita belum tahu berapa, tapi kita nggak mau sama sekali barang Y misalnya ya. Berarti 0. Maka kita bisa dapetin berapa barang X, kita lihat di sini. 100, titik-titik kita nggak tahu berapa, kemudian 200 kali 0. Maka di sini kita bisa beli barang Y. Betul, kita kalikan, 100 kali 200 adalah 20.000. Oke, kita di sini saja sudah dapat dua kombinasi barang untuk membantu kita menggambar kurva budget constraint. Kita lihat di sini. Kita masukin ketika barang X-nya 0, berarti di sini 0, maka dia meminta Y-nya senilai 100 unitnya. Ketika barang X-nya itu 200, berarti ada di sini misalnya kita taruh 200, maka Y, berarti di sini juga 0. Nah, maka dari sini teman-teman kita bisa tarik sebuah garis di mana dia akan membentuk, ya, sorry ini agak nggak seimbang ya, nanti bisa diatur lagi. Kita akan membentuk sebuah garis di mana itulah yang disebut sebagai budget constraint. Nah inilah budget constraint-nya. Di mana budget ya. Oke, jika kita mau membuat kombinasi yang lain, teman-teman, kita tinggal buat asumsi aja. Misalnya, oke, saya mau beli barang X-nya 5 deh, misalnya ya. Saya mau beli barang X-nya 5. Kemudian maka saya akan mendapatkan barang Y-nya berapa ya, misalnya ya, kemudian 200, kita. Oke, berarti 200Y sama dengan 20.000, kita kurangi aja dengan 500 dikali 5 dikali 100 adalah 500. Mas Y itu sama dengan 19.500. Maka barang Y-nya kita bagi dengan 20.
Hasilnya adalah 87 kayaknya ya, 87, kita hitung dulu teman-teman, berapa hasilnya. Sorry, 97,5. 9,5. Sejumlah ya, bukan 9, sejumlah 97,5. Nah, kemudian kita misalnya lagi ya, kita mau asumsikan membeli barang X-nya, misalnya berapa ya, maka kita akan membeli barang Y-nya berapa. Atau kita buat kebaikan deh, supaya teman-teman kebayang kalau kita mau beli barang Y-nya, kita mau beli barang Y-nya senilai misalnya 50 gitu ya. Kita mau beli barangnya 50 ya, gitu kan. Baik, maka dari sini kita hanya punya budget 20.000, maka kita bisa 20 dikali 200 dikali 50 adalah 10.000. 20.000. Maka di sini kalau kita mau cari 100x-nya seperti apa? 100 kita kurangi dengan 10.000. 10.000, maka x sama dengan 10.000, hasilnya adalah 100. Jadi ketika kita mau membeli barang Y-nya senilai 50, maka kita bisa membeli barang X-nya senilai 100. Oke, kombinasi ini kita bisa coba masukin ke dalam sini teman-teman, biar mempermudah pemahaman. Kita masukin ke dalam tabel kita untuk membantu kita menggambar. Yang pertama, tadi ketika barang X-nya 100, kita pertama kali pengen beli barang X-nya 0 ya. Maka kita dapat barang Y-nya senilai, ini Y, barang Y-nya senilai 100 informasinya. Maka hasilnya 200. Oke. Kemudian sebaliknya nih, kita yang titik B, yang sebaliknya. Sebaliknya yaitu kita mau barang X-nya, misalnya barang X-nya tadi katanya kita, barang Y-nya kita 0 ya. Kita nggak mau beli barang Y deh. Jadinya barang X-nya kita beli senilai 200. Sama 20.000 juga. Tadi kita dapat lagi persamaan ketika kita mau membeli barang X-nya, yang ini ya teman-teman. Ketika kita mau membeli barang X-nya 5, kita cuma mau beli 5 nih dari barang X. Oke. Maka kita tadi dapatin barang Y-nya kita harus membeli senilai 97,5. Kita membeli barang Y-nya menjadi 97,5. Kemudian yang D, kita misalnya yang ada lagi keinginannya, misalnya dia ingin membeli barang kebutuhan barang Y-nya 50. Maka tadi kita dapatin dia akan membeli barang X-nya senilai 100. Berarti sama-sama keempat ini adalah memiliki total belanja 20.000. Kita bisa kalikan 100 kali 100 adalah 10.000. Kemudian 200 kali 50 adalah 10.000. Jadi 10.000 tambah 10.000, 20.000. Begitu juga semuanya. Nah, kombinasi ini kita bisa masukin teman-teman ke dalam sini. Tadi yang ini adalah kombinasi untuk keranjang A. Di sini adalah kombinasi untuk lihat dia hanya beli sedikit dari barang X, yaitu 5. Berarti di sini misalnya kita naikin ke atas. Ya, dia akan menyentuh di sini, katanya membeli 97,5 barang Y. Maka ini adalah keranjang C. Bagaimana dengan keranjang D? Keranjang D katanya akan membeli barang X senilai 100, dan barang Y-nya hanya akan dapat senilai 50. Kita lihat misalnya 100, kita naikin ke atas. Ya, ini. Nah, di sini adalah 50. Jadi 100 barang X dengan 50 barang Y juga akan menghasilkan nilai belanja senilai 20.000. Maka ini menjadi keranjang D. Nah, demikianlah kombinasi dari dua barang untuk menghasilkan atau dengan income yang kita miliki senilai 20.000. Nah, teman-teman kombinasinya bisa buat dengan berapapun, yang penting ketika menggunakan formula ini menghasilkan income yang sama. Bagaimana jika income-nya lebih? Kombinasinya terus menghasilkan income yang lebih, maka dia akan ada di titik yang ini nih teman-teman, di atas dari income kita. Bagaimana jika kombinasi itu menghasilkan nilai di bawah income, maka dia akan berada di bawah garis income kita. Nah, karena soal kita adalah diminta untuk melihat kombinasi dengan yang bisa dibeli oleh konsumen, maka kita buat yang sesuai dengan budget constraint-nya. Seperti itu. Terima kasih.